Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Minarda. Saya Delvi Asri Zalmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah awal masuknya Islam di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di antara negara di Asia Tenggara, yang mana pada saat itu para penduduk dari Arab dan dari daerah lain yang memiliki agama Islam datang ke negara tersebut dengan tujuan untuk berdagang. Namun akhirnya mereka mulai mensyiarkan agama Islam melalui jalur perdagangan tersebut. Nah, diperkirakan para penyebar agama Islam yang paling banyak datang ke Thailand sekitar tahun 1400 Masehi, atau secara berurut datang setelah itu hingga abad ke-15 sampai 16. Diduga bahwa penyebaran tersebut adalah keturunan dari Bani Abbasiyah. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa Islam diperkirakan datang ke negara Thailand sekitar abad ke-10 Masehi. Nah, menurut ahli lain, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kedatangan Islam di negeri Muang Thai telah terasa pada masa kerajaan Suktai di abad ke-13, yang merupakan buah dari hubungan dagang yang dibangun oleh para saudagar muslim. Hal ini bermula pada dua orang bersaudara dari Persia, yaitu Syekh Ahmad dan Muhammad Syahid, yaitu mereka merupakan suatu cabang mazhab Syiah yang mana menetap di kerajaan tersebut dan terus melakukan perdagangan sekaligus menjabarkan agama Islam. Nah, sebelum berdirinya kerajaan Ayutthaya sebagai pengganti kerajaan Sukhothai, setelah yang terakhir ini runtuh pada abad ke-14 Masehi, Islam telah memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Perdagangan merupakan perintis proses Islamisasi dan perkembangan politik kerajaan-kerajaan maritim di wilayah kepulauan di abad ke-15, 16, dan 17 Masehi. Perdagangan ini pula lah yang merupakan faktor dominan yang mendekatkan Islam dengan kerajaan Ayutthaya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke negeri Gajah Putih itu ketika kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Siam atau kerajaan dari Thailand. Setelah orang-orang Islam yang ditawan, yang mana ketika itu Raja Zainal Abidin ialah salah satu tawanan kerajaan Siam yang kemudian dibawa ke Thailand. Para tawanan itu akan dibebaskan apabila setelah membayar uang tebusan. Perkembangan Islam di Thailand. Pertama, Kesultanan Islam di Thailand. Bermula dari Kerajaan Patani, merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-12, terletak di 4 provinsi bagian selatan, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, dan Satul. Juga termasuk bagian dari provinsi Songkhla. Pada abad ke-14, masuklah Islam ke kawasan itu. Raja Patani pertama yang memeluk Islam ialah Ismail Shah. Pada 1603, kerajaan Ayutthaya di Siam menyerang kerajaan Patani, namun serangan itu dapat digagalkan. Pada awal abad ke-17, Patani menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Patani dijuluki tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara. Bahkan seorang petani, Daud bin Abdillah bin Idris Patani, diakui sebagai seorang ulama terkemuka mengenai ilmu-ilmu Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke daerah kerajaan Patani melalui perdagangan Muslim di Arab dan India, karena daerah Patani merupakan daerah yang strategis untuk disinggahi. Pada pemerintahan Sultan Muzaffar, Patani menuju keemasannya, sehingga menarik ketamakan Siam untuk kembali menguasai Patani dan akhirnya dapat menguasainya setelah perang bertahun-tahun. Dari sinilah permulaan pemberontakan kaum muslim Patani untuk melepaskan diri dari Thailand yang telah menguasainya. Pasalnya, Siam bersikap keras dan menekan kaum minoritas muslim dengan menyuruh mengganti nama-nama mereka dengan nama Thailand serta mengambil adat istiadatnya. Pada masa Raja Prachulalongkorn tahun 1878 Masehi, Siam mulai mensiamisasi Patani sehingga Tengku Dian berontak dan kerajaan Patani pun dipecah dan unit kerajaan itu disebut Bariwen. Pada 1909 Masehi,
Inggris pun mengakui bahwa daerah-daerah itu termasuk kawasan kerajaan Siam, dan pada tahun 1939 Masehi, nama Siam diganti dengan Muang Thai. Bahasa Siam menjadi bahasa kebangsaan di kawasan selatan. Islam di Thailand setelah jatuhnya Kesultanan Patani. Setelah jatuh ke tangan kerajaan Thailand, mobilitas ulama di wilayah Patani masih tetap berlangsung. Namun, di sisi lain, tradisi dan peradaban Hindu-Buddha cenderung menguat. Di bawah jajahan negara-negara Eropa, pelaksanaan Islam di Asia Tenggara mengalami pengebirian. Bila sebelumnya pelaksanaan hukum Islam mencakup masalah perdata dan pidana, sekarang menjadi terbatas hanya pada perkara-perkara yang berhubungan kekeluargaan. Hal yang sama juga terjadi pada minoritas Muslim di Thailand. Meski mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, tetapi keberhasilan invasi Thai Buddhis pada tahun 1786 telah mengambil alih seluruh kekuasaan Muslim. Perasaan terasing dan ketidakpuasan Muslim di Thailand menguat setelah kaum bangsawan Patani dicopot dari semua kekuatannya dan jabatan mereka dialihkan pada birokrat dari Bangkok. Pada masa pemerintahan PM Tibul Songkram dari tahun 938 sampai 1957 diberlakukan peraturan seperti memakai pakaian bergaya barat, mengadopsi nama-nama Thai jika ingin memasuki sekolah pemerintah atau melamar pekerjaan di jajaran pemerintahan. Masyarakat Muslim secara tradisional menggunakan bahasa Melayu dibandingkan bahasa Thai. Keterpaksaan masyarakat Muslim di Thailand Selatan dirasakan selama puluhan tahun. Kebanyakan masyarakat Muslim Thailand cenderung mengisolasi diri mereka. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan bahasa Thai mereka hingga sulit untuk berkomunikasi dengan orang Cina atau Thai Buddha. Pada 923 Masehi, beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup. Pada saat-saat tertentu, anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu bernafaskan Buddha dan kepada guru harus menyembah dengan sembah Buddha. Kementerian Pendidikan memutar balik sejarah. Dikatakannya bahwa orang Islam itulah yang jahat, ingin menentang pemerintahan Shah di Siam dan menjatuhkan raja. Orang-orang Islam tidak diperbolehkan mempunyai partai politik yang berasas Islam. Pada saat tertentu, dipamerkan pula segala persenjataan berat, alat-alat militer. Lalu mereka mengundang ulama Islam untuk melihat-lihat, dengan harapan akan tumbuh rasa takut untuk berontak. Dengan jumlah umat yang menjadi minoritas ini, walau menjadi agama kedua terbesar setelah Buddha, umat Islam Thailand sering mendapat serangan dari umat Buddha. Umat Buddha garis keras, intimidasi, bahkan pembunuhan massal. Periode berikutnya, pemerintah mencabut kebijakan ekstrim rezim terdahulu dan memberikan kebebasan terhadap kaum muslim untuk menjalankan agamanya. Berbagai pemberontakan terjadi di mana-mana sejak tahun 1909, sehingga pada tahun 1950 pemerintah mulai memberlakukan hukum Islam. Namun, kebijakan ini tidak pernah terwujud secara konsisten dan tidak terpelihara. Sampai saat ini, masyarakat Muslim Patani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Saya akan menjelaskan tentang Islam di Thailand pada masa kontemporer, yaitu yang pertama, hukum Islam di Thailand. Meskipun Thailand terkenal dengan negeri Buddha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mendukung kehidupan Islam untuk penduduknya. Masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Thailand diemban oleh seorang mufti dengan gelar Syekhul Islam. Hukum Islam mengenai keluarga dan warisan hanya berlaku di 4 daerah Muslim di Thailand. Bagi Muslim di provinsi lain, karena syariahnya tidak diakui secara umum dan jalan satu-satunya yaitu melalui lembaga negara jika ingin diakui sah. Yang kedua yaitu kehidupan sosial budaya masyarakat Muslim di Thailand, yaitu dengan dibangunnya masjid di luar wilayah yang didominasi Muslim di perbatasan Malaysia dan Bangkok dan Phuket. Pembangunan masjid di Padang Sat yang dimulai beberapa tahun yang lalu dan Arab Saudi menjadi donatur yang menyumbangkan 1 juta baht. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam di Thailand. Pertama, pemerintah Thailand memperbolehkan warga Muslim Thailand untuk mengembangkan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu dengan adanya pengajian Bapak dan Ibu TPA atau TKA dan kajian mingguan mahasiswa.
Yang ketiga, memperbolehkan untuk mendirikan masjid. Yang keempat, pemerintah membantu penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Thailand. Yang kelima, mengirimkan kader-kader ke berbagai universitas dunia seperti Al-Azhar, Mesir, dan Madinah, dan universitas di tanah air seperti UIN dan Muhammadiyah. Yang keempat yaitu lembaga Islam di Thailand. Yang pertama yaitu kantor Pula Raja Mantri atau Sheikhul Islam, yaitu lembaga kantor tertinggi masyarakat muslim di Thailand. Yang kedua yaitu Komite Islam Nasional, yaitu lembaga tertinggi administrasi Islam di Thailand. Yang ketiga yaitu Komite Masjid, yaitu komite setiap imam di masjid. Yang keempat yaitu Komite Islam Provinsi, komite yang memiliki banyak penduduk muslim di Thailand. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.